Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Hasyim Asari, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Pendidikan Agama Islam dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam hal ini saya akan menampilkan sebuah video PPL saya bersama siswa-siswi saya yang model pembelajarannya yaitu dengan model pembelajaran PPL. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut ke materi pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu, Bapak akan mengecek siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Iqbal. Kenapa Iqbal? Ada suratnya? Tidak ada suratnya. Terus sakitnya dari siapa yang mengetahuinya? Kesiswaan. Oke. Terus ada lagi? Ulumiatul. Kenapa Ulumiatul? Sakit. Sakit. Sudah ada surat keterangannya? Tidak ada juga. Dari kesiswaan juga. Oke. Berarti ada dua anak yang izin sakit. Tolong dijaga kesehatan. Dimulai kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran, akan mengulas kembali tentang apa sih yang dimaksud dengan hari akhir. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oke. Oke, jadi hari akhir itu adalah amal ibadah yang harus kalian imani, yang nantinya akan kalian pertanggungjawabkan di akhirat. Dan selanjutnya yang kedua yaitu mengapa iman kepada hari akhir itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa jawab? Ya. Keyakinan pada hari akhir memberikan ketentraman dan ketenangan batin. Ketika seseorang menghadapi kesulitan, cobaan, atau penderitaan dalam hidup, keyakinan pada hari akhir memberikan harapan bahwa keadaan akhir akan datang dan setiap penderitaan akan mendapatkan balasan yang adil di akhirat. Oke, jadi setiap hari kita wajib beriman kepada hari akhir, apapun masalahnya, supaya kita tetap mengingat tentang adanya hari akhir. Hari akhir itu pasti akan nggak tahu kapannya. Terus kemudian bagaimana peristiwa pada hari akhir yang mempengaruhi dalam perilaku kita sekarang? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Oke, berarti kita tentang adanya seperti perilaku yang baik, kita akan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk. Oke, itu tadi sekilas sebuah persepsi kita atau mengulas kembali materi pada kemarin. Dan selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah motivasi. Motivasi ini yang mana nanti bisa kalian laksanakan dalam kehidupan, yaitu perkara yang
pertama kali dihisab dalam hari kiamat, yaitu tentang sholatnya baik, berarti amal seluruh perbuatannya juga akan dihisab baik pula. Tetapi apabila sholatnya buruk, maka amal perbuatan yang akan dihisab buruk pula. Dari sini kalian ada yang masih meninggalkan sholat 5 waktu? Masih? Ada berapa sholat yang kalian tinggalkan? Wah, kalau 5 itu sudah keterlaluan. Minimal jangan meninggalkan sholat 5 waktunya. Apalagi sholat subuh. Nah, ini yang sholat subuh ini jangan sampai ditinggalkan. Dengan adanya sholat, kita akan meningkatkan keimanan kita kepada hari akhir, bahwasanya kelak amal yang akan dihisab adalah sholat. Sholatnya bagaimana? Kalau sholatnya masih kurang, ya nanti penghisapan di hari kiamat juga akan buruk. Jadi tolong anak-anak semuanya yang masih meninggalkan sholat diperbaiki. Jangan sampai kalian meninggalkan sholat. Yang kemarin meninggalkan sholat duhur, ayo diperbaiki. Yang meninggalkan sholat isya diperbaiki. Biasanya gitu. Jadi itu tadi sebuah motivasi agar supaya kita meningkatkan keimanan pada diri kita masing-masing. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada materi hari ini adalah yaitu menjelaskan pengertian hari akhir serta tanda-tandanya. Yang kedua, menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari akhir berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian mengaitkan konsep hari akhir dengan perilaku sehari-hari. Kemudian mengembangkan sikap dan perilaku sesuai dengan keyakinan akan datangnya hari akhir. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pagi hari ini. Oke, paham semuanya anak-anak? Oke, kalau paham, selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu pentingnya memahami hari akhir dalam Islam. Hari akhir di sini jelaskan adalah konsep fundamental dalam Islam. Memahami adalah kunci untuk menjalani hidup dengan penuh makna dan tujuan, serta untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematian. Nah, Bapak mau bertanya terlebih dahulu, menurut kalian hari akhir itu seperti apa? Ya. Hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi hari akhir itu adalah seluruh alam semesta yang ada di sini tidak akan tersisa sampai nanti di masa penghisapan atau masa pembangkitan, atau masa di mana manusia akan dibangkitkan kembali setelah hari peniupan sangkakala. Oke, selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat yang penting dan pentingnya untuk memahaminya. Yang pertama, peringatan. Tanda-tanda kiamat ini mengingatkan kita akan sifat sementara kehidupan di dunia, mengakhirkan akhir zaman. Ayo, kita hidup di dunia itu tidak untuk selamanya. Ya, jadi jangan berpikir, wah, saya hidup di dunia ini berfoya-foya, sama teman bersenang-senang dan lain sebagainya. Tidak, tapi untuk peringatan kita terhadap hari akhir nanti itu kita harus selalu wajib mengimaninya. Jadi jangan sampai kita seolah-olah hidup di dunia ini selamanya. Jangan sampai berpikiran seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian berpikir hidup itu untuk selamanya, tapi hidup itu untuk akhirat. Kemudian sebagai motivasi memahami tanda-tanda kiamat, motivasi kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh itu tadi. Ayo, kalau besok seumpama terjadi kiamat, apa yang sudah kita dapat selama di dunia?
sholat belum bolong, amal ibadah nggak ada. Terus apa yang kita pertanggungjawabkan nanti? Jadi ayo kita sebagai mengingat iman kepada hari akhir, memotivasi kita supaya kita lebih meningkatkan iman dan perbuatan amal yang baik. Kemudian kesiapsiagaan itu kita itu tidak tahu kapan datangnya hari akhir, cuman kita sudah tahu tanda-tandanya hari akhir. Jadi harus punya sikap siap siaga untuk melaksanakan persiapan untuk menuju ke hari akhir. Contohnya sholat ditekuni, amal ibadah yang banyak, sedekahnya yang banyak, dan lain sebagainya. Kemudian tanda-tanda kiamat, kejelasan gambaran tentang apa yang terjadi di hari akhir itu sudah pasti jelas dan sudah pasti akan datang. Nah, di sini selanjutnya adalah mempersiapkan diri menghadapi hari akhir, yaitu meningkatkan iman. Iman kita yang tadi Bapak sampaikan ditingkatkan lagi imannya, sholatnya, kemudian berbuat baik kepada sesama teman. Sama teman itu jangan saling bertengkar, jangan saling oyok mengoyok, atau jangan saling menghina, mencaci maki, tapi harus saling tolong menolong. Siapa lagi kalau bukan teman kita di samping kita, kanan kiri kita selain orang tua. Jadi teman adalah teman untuk selamanya, untuk mengingatkan sebuah kebaikan. Kemudian menjalankan amal soleh. Amal soleh yang untuk kegiatan ini yaitu meliputi tentang ibadah, membantu sesama, menjauhi maksiat. Siapa di sini yang masih menjalankan maksiat? Maksiat itu banyak. Apa aja maksiat itu? Pacaran, ya. Terus apa lagi? Mabuk. Terus apa lagi? Judi. Apa lagi? Berbuat zina. Zina itu banyak. Zina mata. Terus zina tangan, zina mulut. Nah, itu banyak. Itu dikurangi, ya. Jangan sampai terjadi. Kemudian menuntut ilmu. Selanjutnya menuntut ilmu ini banyak sekali. Apa aja yang untuk menuntut ilmu ini? Satu, contoh-contohnya belajar, apalagi membaca, kemudian menonton video, bukan video yang jelek-jelek, tapi video yang bagus, yang bermanfaat. Itu adalah salah satu menuntut ilmu juga. Kemudian yang terakhir yaitu taubat dan istighfar. Kalau kalian suka melakukan perbuatan kesalahan yang tidak disengaja, ayo langsung bertobat dan istighfar. Kalau kalian melakukan sebuah maksiat, segera melakukan istighfar. Jadi segera bertaubat. Jadi jangan dilakukan kembali. Selanjutnya adalah ice breaking. Ayo, ice breaking di sini untuk supaya kalian lebih bersemangat lagi dalam materi pada pagi hari ini. Ice breakingnya apa? Clue-nya adalah ikuti kata-kata Bapak, ya. Clue-nya adalah ikuti kata-kata Bapak, yang mana Bapak ketika mengatakan kata Bapak, kalian angkat tangan. Berarti nanti angkat tangan. Oke. Kemudian kata Bapak turun, berarti itu turun. Kata Bapak tepuk tangan, berarti tepuk tangan. Kalau tidak ada kata Bapak berarti nggak usah ikut. Paham? Oke, sekarang kita praktekkan. Kata Bapak angkat tangan kanan. Oke, kata Bapak angkat tangan kiri. Kata Bapak turun. Oke, tepuk tangan. Loh, kenapa ikut tepuk tangan? Kan nggak ada kata
Kata bapak, ayo, berarti nggak konsentrasi. Ayo. Nah, sekarang yang salah nanti akan suruh nyanyi nanti. Oke, tes lagi sekali lagi. Clue-nya adalah ikuti kata-kata bapak yang mana kata bapak. Kalian angkat tangan kiri. Jadi angkat tangan kiri. Oke, kalau nggak ada kata bapak berarti itu. Oke, coba tes lagi. Ini kayaknya masih banyak yang nggak konsen ini. Oke, kata bapak angkat tangan kanan. Kata bapak turun. Kata bapak angkat tangan kiri. Kata bapak turun. Silakan tepuk tangan. Oke, masih ada yang nggak fokus. Ada 3 yang nggak fokus. Nah, jadi kalau nggak ada kata-kata, kata bapak berarti nggak usah ikut. Jangan terkecoh. Nah, berarti konsentrasinya masih kurang. Kita sekali lagi, biar konsentrasi semua, biar maksimal. Kata bapak tengok kanan. Kata bapak tengok kiri. Oke, silakan kembali. Nggak ada yang kembali? Oke, tepuk tangan. Loh, nggak ada yang tepuk tangan? Oke, kata bapak tepuk tangan. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah kelompok yang nanti kelompoknya akan dibagi, akan bapak bagi jadi 3 kelompok ya, akan bagi jadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok nanti akan membuat diskusi tentang materi kita, kemudian memecahkan masalah yang ada pada materi kita. Kemudian setelah itu presentasikan masing-masing kelompok. Oke, untuk selanjutnya yaitu membuat kelompok. Silakan dibagi untuk menjadi 3 kelompok, silakan. Kita akan maju satu-satu untuk mempresentasikan. Mari kita lihat kelompok siapa dulu yang akan maju. Oke, siap. Kita mulai 1, 2, 3 mulai. Oke, pertama kelompok 2 dan maju yang kedua. Ini antara kelompok 3 atau kelompok 1. Ayo, kelompok 3 yang nomor 2 kelompok 3 dan yang terakhir berarti kelompok 1. Oke, silakan untuk yang pertama kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikan. Silakan. Ini agak geser aja ke depan, ke sana, biar kelompok 2 bisa maju. Nah, agak geser sini, agak geser sini, agak geser sini. Terus sini yang laki-laki agak geser sini. Agak sini. Terus. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi mengenai memecahkan masalah perilaku manusia yang tidak percaya akan adanya demokrasi yang akan dijelaskan oleh Emina Handaeli. Manusia yang tidak percaya akan adanya di akhir. Oke, itu lanjut. Itulah cara memecahkan masalah terhadap perilaku manusia. Baiklah, di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya, silakan. Silakan, ada pertanyaan dari kelompok 2, 2 pertanyaan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Oke, dari kelompok 3 mau bertanya, silakan. Bagaimana keyakinan pada hari akhir mempengaruhi perilaku kita sehari-hari? Pertanyaan kedua, bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir? Oke, itu tadi pertanyaannya. Silakan dijawab. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 dan pertanyaannya. Ini saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan. Ya, silakan didiskusikan untuk mencari jawabannya. Sudah? Baik. Keyakinan pada hari akhir mempengaruhi perilaku kita dengan perilaku terhadap tindakan dan perbuatan. Karena kita percaya semua amal akan dikerjakan. Itu jawaban dari pertanyaan satu. Jawaban dari pertanyaan kedua, cara mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir adalah dengan meningkatkan amal ibadah, memperbanyak amal saleh, meninggalkan perbuatan dosa, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kitanya puas atau enggak? Itu tadi jawaban kami. Inilah jawaban dari kami. Gimana, puas atau tidak? Bagaimana puas atau tidak? Puas. Oke, puas. Baiklah, saya sudah presentasi dari kelompok kami kali hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3, silakan maju kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 untuk agak sana, agak geser sana. Terus. Ini agak geser. Nah. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan.
Lanjutkan. Oke, silakan. Dari kelompok 1. Apa hikmah yang bisa diambil dari penggunaan Terus. Pertanyaan kedua, bagaimana menggunakan teknologi untuk meningkatkan pemahaman tentang komunikasi? Oke, itu 2 pertanyaan. Silakan berdiskusi untuk memecahkan masalahnya. Oke, sudah mendapatkan jawabannya? Oke, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana tanggapannya? Kelompok 1 puas atau tidak? Ya kan? Waalaikumsalam. Kasih plus untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok terakhir yang maju untuk mempresentasikan dari kelompok 1. Silakan. Kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi tentang pendidikan yang akan dibacakan oleh peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Tanda-tanda hari akhir: kemunculan Dajjal, munculnya Imam Mahdi, dan terbitnya matahari dari barat. Peristiwa yang terjadi pada hari akhir: Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, Yaumul Hasad atau alam mahsyar, Yaumul Hisab hari perhitungan, Yaumul Mizan atau hari pertimbangan amal, dan surga dan neraka. Oke, dari kelompok 1 memberikan pertanyaan, silakan. Kelompok, oke, silakan pertanyaannya. Dari kelompok 1 bertanya. Pertanyaan pertama,
Silakan untuk mendiskusikan untuk mencari sebuah jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, itu tadi hasil masing-masing presentasi dan masing-masing kelompok. Dan selanjutnya semuanya sudah baik, sudah melaksanakan kegiatan dengan bagus. Dan di sini Bapak akan menanyakan beberapa hal dari materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, apakah kalian memahami konsep iman kepada hari akhir dengan baik? Oke, sudah. Kemudian bagaimana kalian dapat menerapkan hikmah iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari? Apa aja? Sholat, mengaji, beramal soleh, apalagi menghindari hal-hal yang negatif atau buruk. Oke. Kemudian selanjutnya bagaimana cara Bapak menyampaikan materi tadi dengan menggunakan media pembelajaran, yaitu dengan menggunakan proyektor dan lain sebagainya? Apakah lebih mudah dipahami? Oke. Dan untuk selanjutnya, apakah untuk materi selanjutnya mau menggunakan seperti ini atau ada metode lain yang harus Bapak sampaikan? Metode seperti ini ya. Oke, berarti mudah untuk dipahami. Oke. Bapak akan memberikan sebuah umpan balik hasil dari materi pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian sudah sangat baik dalam mempresentasikan tadi bagaimana kalian masing-masing kelompok berdiskusi, kemudian setelah itu maju mempresentasikan hasil dari presentasi tadi, dibacakan, itu sudah baik. Dan tanggapan dari teman kamu juga sudah baik. Kemudian juga hasil dari presentasi kamu sudah dijawab dengan kelompoknya dengan baik juga. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari, ayo jangan sampai lupa sholatnya lagi, jangan sampai sesama teman saling mencaci maki, itu adalah salah satu perbuatan yang tercela. Kemudian saling tolong menolong, ayo lebih ditingkatkan lagi agar supaya kita mendapatkan keimanan yang lebih banyak lagi. Kemudian dalam penggunaan teknologi itu sudah bagus. Kemudian sikap di dalam kelas dalam mempresentasikan hari ini juga sudah cukup bagus semuanya, sudah melakukan sikap yang baik
dan melakukan kegiatan kelompok dengan baik. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, semuanya sudah cukup jelas. Penutup dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di minggu depan ya anak-anak semuanya. Jaga kesehatannya, jangan sampai sakit. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.